Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Meja Belajar Akira. Kali ini kita akan membahas soal-soal seputar kepemiluan. Ini tentunya cocok untuk teman-teman yang akan menghadapi seleksi untuk jadi penyelenggara pemilu, maupun tes P3K, maupun SKB, CPNS di lembaga penyelenggara pemilu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Meja Belajar Akira dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi dan pembahasan seputar kepemiluan. Teman-teman sekalian, setiap soal yang telah saya bacakan akan saya beri jeda 3 detik. Bagi teman-teman yang memerlukan waktu lebih banyak untuk memahami soal, silakan pause video ini ya. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Soal pertama. Landasan hukum pemilihan umum serentak tahun 2024 adalah A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, C. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Kalau kita melihat lebih dalam, semua pilihan jawaban merupakan undang-undang tentang pemilihan umum. Tapi hanya satu yang merupakan landasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah, yaitu pilihan A, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Lalu, pilihan manakah yang merupakan jawaban yang paling tepat? Teman-teman yang pernah menjadi penyelenggara pemilu tentu dengan mudah dapat menjawab pertanyaan ini, yaitu pilihan B, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Undang-undang ini merupakan penyatuan dan penyederhanaan undang-undang pemilu sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, maka undang-undang tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Nah, oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini, landasan hukum pemilihan umum serentak tahun 2024 yang paling tepat adalah pilihan B, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal kedua, yang bukan merupakan dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah A. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 22C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, E. Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan penjelasan yang kami dapatkan di situs hukumonline.com, konsideran mengingat memuat dasar hukum, yakni dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan itu, dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan itu. Jadi, pada poin mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum pembentukan undang-undang ini adalah Pasal 1 Ayat 2, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 Ayat 3, Pasal 19 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 22C Ayat 1, dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat satu persatu isi dari pasal dalam pilihan jawaban soal nomor 2 ini. Pilihan A pada soal kedua ini yaitu Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita lihat pada Pasal 1 Ayat 2 berbunyi,
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, pilihan A ini merupakan dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mari kita lihat pilihan B. Pilihan B yaitu pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita lihat pada pasal 22C ini, yaitu ayat 1 yang berbunyi anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih di setiap provinsi melalui pemilihan umum. Maka pilihan B merupakan dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mari kita lihat pilihan jawaban yang lainnya. Pilihan C yaitu pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 6 ini menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Pada angka 2 disebutkan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Maka pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kita lihat pilihan D. Pilihan D pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan pasal dalam Undang-Undang Dasar yang secara khusus mengatur tentang pemilihan umum. Ini silakan teman-teman baca. Mari kita lihat pilihan D. Nah, pada pilihan D, pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini merupakan jawaban pada soal kedua ini karena pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, yang bukan merupakan dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah pilihan E, yaitu pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Soal ketiga, berikut ini yang bukan merupakan penyelenggara pemilu adalah A. KPU, B. Bawaslu, C. DKPP, D. Kepolisian, dan E. KPPS. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Nomor 7 tentang pengertian istilah disebutkan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Maka, yang bukan merupakan penyelenggara pemilu adalah pilihan D, kepolisian. Soal keempat, hak-hak penyandang disabilitas dalam kepemiluan secara khusus dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu pasal A. Pasal 3, B. Pasal 4, C. Pasal 5, D. Pasal 6, E. Pasal 7. Hak-hak penyandang disabilitas dalam kepemiluan secara khusus dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu pada pasal 5 yang berbunyi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden atau wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Maka
jawaban yang tepat untuk soal keempat ini adalah C. Pasal 5. Selanjutnya, soal kelima. Melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu merupakan tugas dari A. Bawaslu, B. KPU, C. Kepolisian, D. Kejaksaan, E. DKPP. Rujukan yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, DKPP bertugas A. Menerima aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan B. Melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Maka, jawaban yang paling tepat untuk soal kelima ini adalah E. DKPP. Kita lanjut soal ke-6. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang salah tentang peserta pemilu adalah A. Perseorangan untuk pemilu presiden dan wakil presiden, B. Partai politik untuk pemilu DPR, C. Partai politik untuk pemilu DPRD provinsi, D. Partai politik untuk pemilu DPRD kabupaten kota, E. Perseorangan untuk pemilu DPD. Sesuai dengan pasal 1, angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan, peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Maka, jawaban yang paling tepat untuk soal ke-6 ini adalah A. Karena untuk pemilu presiden dan wakil presiden, kita belum menganut atau kita tidak menganut calon perseorangan untuk presiden dan wakil presiden. Calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Soal ke-7. Berikut ini yang termasuk dalam jajaran Bawaslu adalah A. PPK, B. PPS, C. PPLN, D. PTPS, E. KPPS. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita merujuk kepada pasal 89 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Disebutkan bahwa Bawaslu, sebagaimana dimaksud ayat 1, terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ke-7 ini adalah D. PTPS, atau disebut juga dengan pengawas TPS. Soal ke-8. Berikut ini yang bukan merupakan jajaran Bawaslu adalah A. Bawaslu Provinsi, B. Panwaslu Desa, C. PTPS, D. Panwaslu LN, dan E. KPPS LN. Untuk menjawab soal nomor 8 ini, kita kembali merujuk pada pasal 89 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mana disebutkan bahwa jajaran Bawaslu adalah terdiri dari Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS. Maka, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini adalah E, KPPS LN. Karena KPPS LN ini merupakan bagian dari KPU. Soal ke-9. Pernyataan yang benar tentang komposisi anggota DKPP adalah A. 1 orang ex officio dari unsur KPU, 2 orang ex officio dari unsur Bawaslu, dan 5 orang tokoh masyarakat. B. 2 orang ex officio dari unsur KPU, 2 orang ex officio dari unsur Bawaslu, dan 3 orang tokoh masyarakat. C. 1 orang ex officio dari KPU, 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu, dan 5 orang tokoh masyarakat. D. 1 orang ex officio dari unsur KPU, 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu, dan 4 orang tokoh masyarakat. E. 7 orang tokoh masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita merujuk pada pasal 155 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada ayat 4 disebutkan bahwa DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berjumlah 7 orang yang terdiri atas 1 orang ex officio dari unsur KPU dan 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu dan 5 orang tokoh masyarakat. Maka, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ke-9 ini adalah C. 1 orang ex officio dari unsur KPU, 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu, dan 5 orang tokoh masyarakat. Teman-teman sekalian, kita sampai ke pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Kapan tahapan pemilu dimulai? A. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. B. 22 bulan sebelum hari pemungutan suara. C. 24 bulan sebelum hari pemungutan suara. D. 25 bulan sebelum hari pemungutan suara. E. 28 bulan sebelum hari pemungutan suara. Untuk menjawab pertanyaan ke-10 ini, kita merujuk pada pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada angka 6 disebutkan, tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Maka, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan kapan tahapan pemilu dimulai adalah jawaban A, yaitu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Demikian soal dan pembahasan tentang kepemiluan seri pertama. Teman-teman juga dapat menonton soal-soal ini pada video short. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe channel Meja Belajar Akira agar kamu selalu update soal dan pembahasan tentang kepemiluan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.